Selamat sore dan selamat bekerja. Nah, itu ada beberapa masyarakat yang sedang membersihkan rumput di area padinya. Karena rumput bisa merusak merusak pertumbuhan dan menghambat pertumbuhan si padi. Di seberang ada beberapa rumah yang berhampitan. Ya, itu rumahnya para pengusaha-pengusaha ya. Dan ini, nah, di sebelah sini juga ada rumah. Kita melihat aktivitas kegiatan para petani yang membersihkan rumput. Jadi kalau yang mempunyai pari, silahkan diperiksa parinya, ada rumputnya atau tidak. Dan kalau ada, silahkan dibersihkan agar pertumbuhan padi cepat berbuah. Anginnya juga cukup berhembus dengan tenang. Dan kalau kita lihat rumah yang di depan berada di tengah sawah. Itu termasuk sangat berani sekali. Mengapa saya bilang berani? Karena tanah sawah itu lembek dan gampang pecah. Ya, tapi semoga saja kita doakan rumahnya tidak terjadi tanah bergerak, jadi tetap berdiri kokoh. Di depan selain ada rumah juga ada jalan yang menghubungkan antara jalan raya dan jalan pedesaan.
Channel Cerita Memori Official sengaja saya buat untuk menghibur ya, menghibur kalian dan memberikan kisah nyata ataupun kisah fiksi. Nah, ada suara komat. Ini sudah memasuki waktu asar. Jadi panggilan untuk menunaikan ibadah sholat, kewajiban bagi umat Islam. Parinya sudah mulai menguning ya. Dan pari yang sudah menguning pertanda 2-3 bulan lagi siap untuk dipanen dan dijual ke seluruh Indonesia. Oke, kita berhenti sejenak ya. Saya tidak lagi mengupload cerita Rudi. Jadi ini saya selingi alur cerita ataupun cerita romantis yang bertema tentang majikan. Bahkan para penonton juga sering sekali dan suka ketika channel Cerita Memori Official mengupload tentang kejadian antara majikan dan bawahnya. Di kisah nyata juga ada ya, bukan hanya di media sosial. Cerita nyata yang seperti saya tayangkan ini sering kali saya mendengar. Dan oke, mari kita ringkas bagaimana perjalanan hidup antara Astrid dan juga Pak Rosim. Pak Rosim adalah majikannya Astrid. Astrid ini wanita yang menjadi tulang punggung keluarga karena ia hidup hanya dengan
bapaknya saja, dan ibunya sudah meninggal. Bapaknya tidak bekerja karena seringkali jatuh bangun sakit. Jadi terpaksa Astrid merantau untuk menafkahi ayahnya. Memang sangat berbakti sekali. Patut kita contoh sikap positif yang ada di diri Astrid. Astrid bekerja bersama Ibu Lela. Ibu Lela istri dari Pak Rosim. Sudah kurang lebih 3 tahun. Saat itu Astrid dipanggil Ibu Lela untuk menghadap di ruangan kerjanya. Dan alangkah terkejutnya, Astrid dinaikkan jabatan menjadi seorang asisten untuk suaminya, yaitu Pak Rosim. Ibu Lela dan Astrid belum mengenal kegelapan yang dilakukan oleh Pak Rosim. Setiap manusia punya sisi gelap. Dan ya, mau gimana lagi? Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia punya kekurangan dan juga kelebihan. Tapi Pak Rosim ini punya kelebihan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Pak Rosim ini berada di pusat cabang yang ada di Mojokerto.
sudah 1 minggu si Astrid menjadi asisten Pak Rosim. Tidak terjadi apa-apa, tapi pandangan Pak Rosim tidak lepas dari kecantikan Astrid yang kala itu masih berumur 23 tahun. Cukup muda bagi wanita. Pak Rosim memang orangnya itu sangat baik dan tidak sombong. Tapi di balik itu semua, ia sangat pandai menyimpan rahasia bersama seorang wanita. Dan salah satu korbannya yaitu si Astrid ini.